Sebelum menjadi tersangka, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Febri Ardiansyah mengakui rumah yang ada di Sentul yang sempat digeledah Polri adalah kediaman pribadinya yang telah dimilikinya sejak lama. Menyangkut institusi kejaksaan maupun pejabatnya. Tentunya. Dan pemirsa, hal ini disampaikan oleh Febri dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejaksaan Agung sebelum ia mengundurkan diri. Febri mengatakan kepemilikan rumah ini pemirsa dapat ditelusuri sejak awal, sementara terkait dengan uang yang ditemukan saat penggeledahan, ia menegaskan seluruh pemilik yang jelas, dan ia menegaskan seluruh aspek terkait dengan kepemilikan rumah, pembangunan maupun temuan dalam penggeledahan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk itu ia menghimbau seluruh pihak menunggu proses penegakan hukum yang tengah berjalan dalam penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri ini pemirsa di sebuah rumah di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada 9 Juli lalu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang dengan total mencapai 400 miliar rupiah dan lebih dari 74 kg emas. Di mana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul, itu ada yang punya. Ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Dan rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini, melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai. Dan pemirsa, Febri menepis isu keterkaitannya dengan bisnis Cafe The Clan di Cilandak Tengah, Cipete, Jakarta Selatan yang juga turut digeledah oleh Kortas Tipikor Polri pada 8 Juli lalu. Penggeledahan ini pemirsa berkaitan dengan 3 kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang dari kafe tersebut. Polisi menyita mata uang asing yang jika dikonversikan ke rupiah sekitar 60 miliar rupiah. Pemberitaan tersebut, makanya kita tunggu, ya, bagaimana nanti proses hasil penyidikannya. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Joy Jones yang akan melaporkan perkembangan terkini terkait dengan pelimpahan 3 kasus korupsi besar dari Polri ke Kejaksaan Agung. Joy, setelah ditetapkan menjadi tersangka, tadi penindakan terdekat apa yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap tersangka Febri Ardiansyah? Ya, Alka dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini pasca diumumkannya di Gedung Kejaksaan Agung bahwa Febri Ardiansyah merupakan tersangka saat ini, namun hingga saat ini pun proses dari pelimpahan barang bukti dan juga tersangka masih belum dilakukan, dan kami juga masih terus menunggu update bagaimana proses pelimpahan berkas ini nantinya ke Kejaksaan. Namun pemirsa, memang drama dari penegakan hukum yang ada pada beberapa waktu ini memang menyita perhatian publik pemirsa. Dan tadi pemirsa ada titik terang bahwa sudah ditetapkannya 2 orang sebagai tersangka. Pemirsa, tadi konversi pers dilakukan kurang lebih tadi pukul 3 sore pemirsa, tidak hanya dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Agung, juga serta diikuti oleh anggota DPR RI, tepatnya Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman pemirsa. Hal ini juga menegaskan tadi pemirsa bahwa anggota DPR RI juga menegaskan bahwa ingin kasus hukum ini terang benderang dan juga tentunya untuk kepentingan masyarakat, sehingga kasus korupsi ini dapat diungkap secara jelas, tidak simpang siur dan juga tidak dinamikanya tidak mengganggu jalannya proses hukum yang lainnya, sehingga
proses hukum dapat dilakukan dengan terang benderang dan juga kasus hukum yang lainnya yang ditangani oleh pihak kepolisian maupun Kejaksaan Agung juga dapat berjalan dengan normal dan juga efektif. Pemirsa, tadi konversi pers yang dilakukan yang paling disorot adalah ditetapkannya mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah sebagai tersangka. Memang pemirsa pada sore hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun memang drama yang terjadi, dinamika hukum yang terjadi memang sudah terjadi sejak hari Rabu tanggal 8 Juni 2026. Diawali pemirsa dengan adanya penggeledahan atau penangkapan barang bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Terdapat 13 titik total dari tempat yang digeledah oleh pihak kepolisian. Yang paling menyuri perhatian di hari Rabu tanggal 8 Juni yang lalu pemirsa, polisi melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Salah satunya adalah kafe di kawasan Cipete yang disebut memiliki keterkaitan dengan Febri Ardiansyah. Dan juga tidak hanya itu, pada waktu yang tidak jauh pemirsa, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah di Sentul di Kabupaten Bogor yang diketahui juga milik Febri Ardiansyah. Namun pada tanggal 8 itu masih belum jelas pemirsa kasus hukum ini, namun kita bisa menyaksikan juga di video yang beredar dan juga yang sudah ditayangkan juga oleh Metro TV, terdapat berangkas yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian, dan di dalamnya pemirsa total dari seluruh barang yang disita oleh pihak kepolisian melaporkan terdapat 500 miliar rupiah dengan mata uang asing dan juga rupiah, dan juga termasuk 74 kg batang emas. Hal ini juga yang semakin menyita perhatian publik dan publik mempertanyakan sebenarnya kasus korupsi apa yang melibatkan barang bukti yang sangat banyak ini. Namun pada saat tanggal 8 itu Febri Ardiansyah masih belum ditetapkan sebagai tersangka, baru rumornya saja pemirsa bahwa namanya dikait-kaitkan dengan barang bukti tersebut. Dan dinamika dilanjutkan di hari Kamis tanggal 9 Juli pemirsa, dini hari Polda Metro Jaya menyatakan sudah memeriksa 15 orang saksi pemirsa, dan juga keterkaitan barang bukti tersebut dengan Febri Ardiansyah semakin jelas, semakin dikait-kaitkan dengan Febri Ardiansyah. Rumah pribadinya di kawasan Jakarta Selatan dijaga ketat oleh pihak TNI. Namun pihak TNI menyatakan bahwa status pada saat itu Febri Ardiansyah masih menjadi petinggi dari Kejaksaan Agung, dan pihak dari TNI melaksanakan tugas yang memang sudah dilakukan sejak lama. Bukan adanya kasus ini baru dijaga, melainkan penjagaan sudah dilakukan atas MOU yang sudah sama-sama diumumkan dan juga sudah dijalankan oleh pihak TNI sejak lama, sehingga tidak ada terkait dengan kasus ini. Namun kembali publik masih menanyakan apakah Febri Ardiansyah berkaitan dengan barang bukti tersebut. Febri Ardiansyah pada hari Jumat yang lalu kembali ditunggu-tunggu pemirsa keberadaannya, karena pada saat itu dia belum muncul sama sekali di publik. Namun pada Jumat pagi, Febri Ardiansyah muncul dengan konferensi pers yang cukup menyita perhatian publik karena dilakukan di Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Febri Ardiansyah melakukan konferensi pers, memberikan keterangan terlebih dahulu dan meladeni pernyataan atau pertanyaan dari awak media, termasuk mempertanyakan keterkaitan kafe yang digeledah pihak kepolisian yang menemukan uang total 60 miliar rupiah, dan Febri Ardiansyah menyangkal hal tersebut bahwa ia tidak berkaitan dengan kafe tersebut. Namun rumah Febri Ardiansyah yang diduga milik Febri Ardiansyah yang disentul ditanyakan juga kepada Febri Ardiansyah, rumah tersebut milik siapa? Karena terdapat juga emas sebanyak 74 kg. Febri Ardiansyah menyatakan bahwa ia membenarkan bahwa itu rumah miliknya. Namun di follow up lagi kepada beliau terkait dengan barang bukti yang ditemukan di dalam rumahnya. Namun Febri Ardiansyah tidak memberikan keterangan secara jelas itu milik ia atau tidak, milik dia atau tidak, melainkan bahwa ia menyatakan bahwa hal tersebut lebih baik dijelaskan dalam forum yang lain, tidak pada forum konferensi pers tersebut. Nah, saat itu juga wartawan menanyakan apakah ia akan mengundurkan diri, karena rumornya bahwa ia akan mengundurkan diri pada saat konferensi pers pada Jumat pagi tersebut. Namun ia menegaskan pada saat itu ia masih diberi perintah untuk menjalankan proses hukum yang saat ini tengah dijalani yang ia emban sebagai Kejaksaan Agung. Sehingga pada Jumat pagi tersebut rumor terkait dia sebagai tersangka maupun dia mengundurkan diri tidak terjadi.
Merespon hal tersebut pemirsa, pihak kepolisian melakukan konversi pers diagendakan pada pukul 4 sore, namun diundur beberapa kali hingga pada malam hari konversi pers oleh pihak kepolisian dilakukan. Dan pada saat itu juga publik menunggu bagaimana perkembangan kasus ini. Namun pada saat itu pihak kepolisian hanya memamerkan atau menerangkan terkait dengan barang yang disita, emas, uang, alat elektronik, dan lain sebagainya. Namun tidak memberikan keterangan terkait siapa yang menjadi tersangka. Oleh sebab itu publik pun masih terus menunggu siapa yang menjadi tersangka di balik dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan. Merespon hal tersebut pemirsa, dini hari ini, hari Sabtu ini pemirsa, dini hari pihak Kejaksaan Agung resmi mengumumkan pengunduran diri Febri Ardiansyah sebagai pejabat tinggi atau sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sehingga saat ini Febri Ardiansyah sekarang sudah berstatus sebagai mantan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Hal tersebut juga langsung direspon tadi pagi pemirsa, langsung digantikan oleh PLT yang menggantikan jabatan Ferdi Ardiansyah untuk menjaga stabilitas dari proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan hingga saat ini pun kami masih terus menunggu pemirsa proses hukum selanjutnya, dan hingga saat ini kami juga masih belum mendapatkan informasi di mana keberadaan Febri Ardiansyah. Alka. Iya. Joy, apakah Anda juga mendapatkan informasi rencana penyidik Kejaksaan Agung yang akan menggeledah kediaman Febri Ardiansyah yang ada di Radio Dalam? Ya pemirsa, terkait dengan hal tersebut Alka, kami masih belum mendapatkan informasi resmi kerja-kerja apa lagi yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung merespon dengan dinamika yang terjadi. Febri Ardiansyah telah ditetapkan tersangka dan juga sudah tidak lagi menjabat sebagai petinggi dari Kejaksaan Agung. Terkait dengan opsi dari penggeledahan rumah dari Febri Ardiansyah lagi, tidak hanya di lokasi yang Anda sebutkan, tapi mungkin di beberapa titik. Hal tersebut masih dimungkinkan oleh pihak Kejaksaan Agung tentunya untuk memperjelas dari kasus ini. Namun hingga saat ini kami masih belum menerima keterangan resmi terkait dengan pergerakan adanya penggeledahan di titik-titik yang lainnya. Alka. Baik, terima kasih Joy, terima kasih laporan Anda, dan kami akan terus menunggu update informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.